Siapakah engkau? Kulihat kau bukan engkau. Serasa ramai sekali di dalam sanubari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai buat teman KBT semuanya. Saya Beka Sregar. Jack, Kami bukan Tuhan. Di channel ini kita pure membahas tentang pengetahuan, Tidak akan menyalahkan, tidak akan mendiskreditkan, karena kami bukan Tuhan. Jack. Oke, siap. Jadi gini bang, saya teh ada keresahan. Saya ngerasa selama ini mungkin hidup saya kurang sempurna. Yang sempurna itu maksudnya dari sisi ibadahnya mungkin. Saya merasa ibadah saya teh masih kena belang betonnya, terus sedekahna pun mungkin masih kena belum jelas saya memberikan kepada orang yang tepat. Sholatnya pun ini kadang sholat kadang teu teh bang. Alasannya no? Alasannya Karena yang bebas syariat itu yang pertama anak-anak itu bebas syariat. gelong, Oke, gelong sih. Tapi ngerasa memang can waras gitu. Can waras. Biasanya can waras. Nyaho di mana? Nyecek sorangan. Pajak orang ya abang kurang waras gitu. Pajak sorangan. Ya maksudnya gini, ibadah itu yang sempurna mungkin ya bang. Ya mungkin kita berbicara dari sisi sholatnya lah, yang saya pun masih kena menyadari gitu. Saya belum menjalankan syariat Islam. Karena sholat gitu. Ya kadang-kadang Jumatan unggul gitu kan, maghrib lagi diingetan. Itu alasannya apa? Sebabnya apa? Duniawi ya masih kene sering main mabok kadang-kadang gitu kan. Gini. Kadang-kadang di antara kita terlalu bangga membesar-besarkan. Waduh, saya ini masih suka mabok jadi asal can pantes sholat. Aduh bang, saya masih suka berbuat begini. Sholat. Aduh bang, saya masih asal can bener lah jadi jelema teh, belum bener lah jadi manusia. Ya sholat ameh jadi bener. Aduh bang, saya masih suka berzina. Ya sholat. Aduh bang, saya masih suka begini begitu. Ya sholat. Ya, sholat nanti kan benar. Ya sholat. Macam mana pula kita bisa sholat benar kalau nggak dilakukan? Yang pertama dilakukan itu adalah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah ya lakukan. Tapi can benar bang. Udah dilakukan belum? Pertama kali kita lakukan ya lakukan Ya. Lakukan teh naon? Lakukan sholat gitu. Ya, amal iya. Kita mau melakukan apa? Ya Allah saya sama bodohan sih. Hah? Oh ya, Saya udah salah. ya bang ya om, saya boleh ikutan. Oh ya boleh. Salah. Saya Risa yang pernah kontennya kemarin di sini. Dan juga sempat lihat-lihat komentar. Ada yang nanya bahas sholat dong gitu. Bagaimana caranya supaya sholat kita itu khusyuk gitu kan? Ini juga
selaras dengan pertanyaan saya yang selama ini tersimpan ya. Dan saya pernah mendengar ceramah-ceramah di luar bahwa kita teh perilaku kita teh tergantung sholat kita. Nah, namun suatu orang can benar atau belum benar gitu kan, nggak khusyuk, hidupnya juga bakal berantakan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sholat khusyuk itu yang gimana sih gitu? Oh iya memang benar ya. Ini pernah ada Pak. Ya. Ada di komennya kita kemarin ada ini. Bagaimana cara sholat? Bagaimana cara Sholat yang khusyuk tuh. sholat khusyuk? Ya. Ini pertanyaan sebenarnya salah. Salah. Nah, yang khusyuk itu kita apa sholat? Ya, kita. Bagaimana kita menjalankan sholat yang khusyuk, Sob? Bagaimana Kita menjalankan sholat yang khusyuk. Nah, bagaimana kita Menjalankan. sholat yang khusyuk. yang Kita ngomong khusyuk? di jalannya. Ini saya secara karena bahasa itu menjaga kita sendiri. Bahasa itu bisa menjaga kita sendiri. Bagaimana cara sholat khusyuk? Yang sholat itu bukan sholatnya yang khusyuk, tapi Kiranya khusyuk dalam sholat. sholat. Kan benar. Bukan sholat yang, kalau sholat yang khusyuk mah si sholatnya yang jadi khusyuk. Ya. Gitu. Yang khusyuknya itu kita harusnya. Gitu. Dan khusyuk ini sebenarnya belum diterjemahkan, belum kita definisikan secara benar. Karena standar yang kita gunakan masih standar apa ya? Standar pikiran kita sendiri. Kadang-kadang saya suka pengen ketawa ya. Pengen ketawa ya, bukan menyalahkan, cuma pengen ketawa. Dalam satu kantor atau perusahaan lagi sholat, pakai kudu nyaho, batur aing teh lagi sholat. Meren mungkin maksudnya agar khusyuk, gitu kan? Agar tidak ada yang mengganggu. Jangan diganggu lagi sholat. Sama aja yang ketawa. Ya pengen ketawa. Nah, jadi lucu. Sholat ibadah itu Nah, ketawa. masa ibadah orang batur kudu nyaho, seakan-akan Ya. orang teh dianggap mengganggu, Nah, sehingga kita nih seakan-akan ya harus hargai dong aku ini lagi sholat, masa. Nah, substansinya begitu yang saya tangkap. Jadi maaf ya, kayak yang ini norak banget sih gitu. tapi kan sedang sholat, Iya. bukan isal sedang sholat. Iya, artinya kan dia kan nggak mau diganggu gitu. Ya nggak perlu lah. Mungkin maksudnya biar khusyuk. Ya khusyuk itu nggak seperti itu. Khusyuk itu artinya bukan tidak terganggu. Bukan, nggak seperti itu khusyuk itu. Fokus. Ya itu salah satu maknanya. Khusyuk itu fokus. Aku mari fokus bang. Ya. Kadang nek sholatnya. Allah pinjol. Ningali awe kan kadang-kadang dan kadang-kadang lah. Kalau ningali nya pikiran. Ningali konten dina IG tadi ya sakumaha. Ibarat kita fokus. Pikiran Nah. hutang gitu kan. Bagaimana yang disebut fokus itu? Fokus itu artinya bukan nggak ingat. Fokus itu artinya bukan nggak sadar. Tapi tenang mengingat yang lain misalkan pada saat kita sedang sholat. Ya nggak apa-apa, asal fokus kita. Ketika kita lagi kerja kan, aduh ingat anak istri di rumah. Tapi kita tetap bekerja, itu fokus. Saya ambil satu referensi ya tentang fokus ini. Coba buka, ini ada Quran, surat Al-Baqarah. Masalah. Ya. Al-Baqarah ayat Al-Baqarah kalau nggak salah 4546. wasta'inu bisabri wassalah. Nah, Wa innaha lakabiratun illa ala khashiyin. nah, wasta'inu bisobri wasolah. Jadi, nah, istainu artinya pertolongan. Ya, pertolongan. Ada alif sinta artinya citakanlah, mintalah pertolongan. Bis sobri wasolah. B itu artinya sarananya dengan sabar dan sholat, dan itu lakabiroh susah kecuali orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk pasti bisa. Terus bagaimana khusyuk di situ? Allazina Nah, yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. orang yang khusyuk itu adalah orang yazunnu mulaku rabbihim. Yazun itu prasangka. Orang punya prasangka, punya keyakinan, yaitu
ketemu sama Tuhannya, ketemu sama Roh. Jadi ketika kita sholat itu sebenarnya kita ingin yang disebut khusyuk itu, khusyuk dalam sholat itu adalah kita berkeyakinan sedang bertemu dengan Allah. Kita rasa kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita ini sholat itu kita ketemu sama Allah. Nah, cara mengetahuinya gitu kan, kita sedang berhadapan dengan Allah itu gimana? Rasanya itu gimana sih gitu? Rasanya gimana? Ya, supaya kita tahu, oh ini mungkin Allah teh gitu kan? Kan pakai perasaan juga ya gitu. Jangan ada interest apapun. Orang sholat tujuannya apa? Orang sholat tujuannya apa? Nah, ini beda-beda tingkatannya. Ketika kita masih TK, dia orang tuanya memberikan rangsangan agar dia itu mau sekolah. Anak TK itu dewasa atau masih anak-anak? Anak-anak. Si anak-anak. Sama seperti kita sholat biar dapat pahala, ya kan? Biar murah rezeki. Salah? Enggak. Cuman pemahaman itu masih kekanak-kanakan. Nah, ketika kita dewasa, inilah yang harus kita capai, khusyuk itu. Kita sholat itu untuk bertemu dengan Allah, bukan untuk bertemu dengan pahala, bukan untuk bertemu dengan surga, bukan untuk bertemu dengan rezeki, tapi bertemu sama Allah. Ketika kita ketemu sama Allah, beres semuanya. Gitu. Nah, bagaimana cara mencapai itu? Coba lihat di An-Nisa ayat 43. Nah, ini. Dari awal. Ya ayyuhallazina amanu la beriman tuh kan? La taqrabus shalah wa antum sukaro. Nah, malah dilarang nih sholat nih. Kayak orang beriman jangan dekati sholat. Wa antum sukaro. Ketika kau lagi dalam keadaan mabok. Gitu. Bagaimana mabok teh? Memang dulu ya secara terapan Madaniyah dulu sahabat memang masih pada suka alkohol. Di Mekah itu belum dilarang. Alkohol itu di Mekah belum dilarang, itu di Madinah. Nah, ketika sampai di Madinah berlaku ini sistem sholat. Di Mekah juga belum ada sholat, belum ada. Nah, ketika sudah diberlakukan sholat, hobi maboknya itu masih tetap. Makanya, nah itulah namanya aturan. Harus diturunkan secara step by step. Makanya orang iman yang ditanamkan itu imannya dulu, bukan aturannya dulu. Ketika orang sudah iman sudah tertanam, aturan apa saja pun pasti dijalankan. Gitu. Bagaimana indikasi orang mabok? Coba terus. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kau tahu, hatta ta'lamun, berkata ilmu tuh kan, sampai kalian mengilmui apa yang kalian katakan. Orang mabok itu kan dia kan nggak ngerti apa yang dikatakannya, nggak ngerti dia. Nah sama, sholat juga seperti itu. Kita sendiri harus tahu apa yang kita ucapkan dalam sholat itu. Tapi bang, misalkan mabok, misalnya minum alkohol gitu kan, tapi kita tahu apa yang kita katakan itu gimana? Oh nggak mungkin itu. Enggak. Orang mabok itu rata-rata pernah mabok nggak? Nah, coba lah. Coba. Biar tahu. Orang mabok itu udah ngomongnya tuh ngelantur, ngerti nggak? Ngelantur. Gitu. Ulang ya. Karena intermezzo nih ya. Nanti waduh siapa aja enggak bukan gitu. Ya. Kalau saya memang pemabok dulunya, jadi saya tahu bagaimana mabok itu. Ternyata ya. Ternyata. Ini, jadi caranya agar khusyuk itu ya kita harus tahu apa yang kita ucapkan. Allahu Akbar, naon artinya Allahu Akbar teh? Kan gitu ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Naon eta teh artinya? Tapi kudu bareng gitu, Bang. Biar khusyuk. Yang teu oge sih. Oke. Tah urang kalau mau sholat saya perhatikan suku batur Bang. Gituan. Kita khusyuk teh. Sholatnya artinya suku batu. Ya, itu aja udah terkhusyuk. Nah, pakai fokus aja sama kita sendiri. Tapi kan saya yakin saya bertemu dengan Allah pada saat itu.
Tapi perbuatan kita kenapa mesti merhatikan batur? Ya kamu ketemunya sama batur bukan jeung Allah tuh. Udah merhatikan batur. Corona kunaon coba deh. Salah. Itu tadi kan udah nggak fokus secara Nggak fokus ya. secara empiris. Kita itu kan ngomong, jangankan ngomong sama Allah, ngomong sama orang tua kan kita kan harus jelas kan, dan kita harus misalnya, Mam itu duit nggak bisa mau ujian, pokoknya gini bakal ngerti tuh. Tidak. Sama, soalnya juga begitu. Allah berkata keseluruhan dan betul ini baca dua ya dari sekitar sangat walau itu. Ngerti ya kita berucap. Tapi kalau kita baca dalam hati, Hah? kalau bacanya dalam hati misalkan, tapi dalam hati bacanya itu kumaha? Nggak harus ada lapalan. Oh. Karena secara aturan kan sholat itu ada fi'li, ada qauli, ada qalbi. Oh. Kolbinya itu tadilah, karena khusyuk itu di kolbu, gitu. Khusyuk itu di kolbu. Qauli itu kita yang hanya kita sendiri mendengarkannya, gitu. Hanya kita sendiri mendengarkannya. Indikator selanjutnya coba lihat di 4139. 4139. Nah ini dampak, ya. Artinya ini bagaimana sih dampak dari khusyuk itu? Ini kita lihat pada alam. Coba. Waman ayatihi annaka tarol ardo Annaka tarol ardo, kamu lihat bumi ardun apa? Khosyi'ah. Bumi juga khusyuk. Ini personifikasi alam ya. Contoh yang bisa kita lihat pada alam semesta. Alam juga ada nilai kekhusyuannya. Alam itu fokus pada sunnahnya. Apa cirinya? Faiza anzalna alaihal ma Ketika dinuzulkan air dari langit, gitu. Terus ma'ah tazat warobbat. apa katanya? Ketika diturunkan air, yaitu Jadi gembur dan tumbuh. Ada implikasi positif. Ada hasilnya. Jadi menumbuhkan. Nah, ketika kita sholat, apa yang kita tumbuhkan? Allahu Akbar. Artinya Allah Maha besar. Harusnya tumbuh dalam hati kita. Tidak ada yang lain yang lebih besar kecuali Allah. Nah, banyak di antara kita yang melakukan sholat itu hanya sekedar lafalnya saja, tapi tidak ditumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Kalau Ade Armando mengatakan sholat 5 waktu tidak ada di Quran katanya gitu kan. Terus sholat itu, nilai sholat itu, ya, kata Nabi Isa itu, Pausoni sholat madum tuhaya, seumur hidup. Jadi nilai-nilai sholat itu akan kita bawa seumur hidup. Jadi seluruh waktu. Dalam kita ini nilai-nilai sholat itu harus terbawa. Allahu Akbar itu harus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah itu harus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Itu makanya nilai sholat itu madum tuhaya, tidak 5 waktu, seluruh waktu harus terbawa. Gitu. Hanya ritualnya saja 5 waktu, ada yang 3 waktu, ya terserahlah. Itu ritual ya. Masa kita permasalahkan masalah itu. Kalau mau 3 waktu silahkan, mau 5 waktu silahkan. Gitu. Enggak apa-apa. Yang salah itu enggak sholat. Bang, saya masih cuman bisa 5 waktu jadi cuman bisa maghrib aja, ya nggak apa-apa, anggap itu aja latihan. Kenapa sih rupanya? Saya cuma bisa isya doang, Bang. Ya silakan anggap aja itu latihan sih. Nah, Islam itu nggak berat kok. Itu ada hidup mulai latihan. Latihan di semua rumah. Namanya latihan berarti kan sedang berjuang. Ya, jujuk modal. Ya, berarti itu pejuang. Syahid. Syahid. Orang yang menuntut ilmu itu juga pejuang. Ya. Berarti syahid. Nah, jadi harus ada hasilnya nilainya gitu. Intinya mah sholat. Nah. Cukup. Khusyuk. Jadi khusyuk itu apa? Kita fokus Fokus ya. bertemu dengan Allah, terus mengenyahkan yang lain, membawa nilai-nilainya itu dalam kehidupan sehari. kehidupan sehari-hari. Jadi
boga hutang, boga perasaan asmara putus cinta mah pada saat-saat patong dipikirkan ini siap. Tinggal kita fokus ya, Bang. Benar ya, Bang ya? Oke, itulah. Oke teman-teman, kita tutup ulasan kita tentang bagaimana cara khusyuk dalam sholat. Khusyuk artinya kita fokus untuk bertemu dengan Allah dan kita bawakan nilai-nilai keilahiannya itu kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Setuju boleh, enggak juga enggak apa-apa. Bukan tugas kami untuk membuat kalian terkesan karena kami bukan Tuhan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.